dari mana sanadnya Pak Yai, Buya Yahya dan Gus Kausar menari Zapin ala Ba'alawi? Apakah ini bisa diterima? Dan mengapa banyak majelis sholawat yang berjoget? Dari mana sanadnya? Kalau sanadnya Gus Yahya itu dari Dalwa. Ya ada pelajaran di sana. Tari Zapin itu fasih karo Buya Yahya itu. Memalukan. Kalau ceramah seakan-akan dewa. Ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan casing, dengan lahiriah saja. Terkadang orang yang tidak berbaju ulama itu justru seorang ulama yang sebenarnya kadang-kadang ya, karena hikmah itu ada pada siapa saja dan di mana saja. Al hikmatu dholatul mu'min itu bisa kita pahami secara luas ya. Ada di mana dan siapa saja. Sanadnya itu dari ya Habaib Alawi. Nah, kalau kita bergaul lama dengan Habaib Alawi nanti pasti akan mendapatkan ijazah menari Zapin ala mereka. Kalau tari Zapin ala Melayu ya, ala Brunei, ala Brunei Darussalam itu ala Aceh ya, seperti tari Saman itu nggak mengapa, nggak masalah sebenarnya. Cuma di akhir-akhir ini saja tari Zapin ala Yaman itu digubah dan dirubah ya. Sehingga seakan-akan menjadi bukti kepongahan ya, mereka telah menundukkan rakyat Indonesia dan menyalahkan kesenian kebudayaan lainnya ya. Misalkan musik ala mereka yang halal sendiri, yang lainnya itu haram. Musik dangdutnya Haji Roma Irama itu haram, pop dangdut rock itu haram, yang halal itu islami ya, syar'i ya, seperti saya ini termasuk joget-joget yang syar'i ya, tari-tari itu. Jadi ini ada. Kalau Gus Kausar ini mungkin hanya ikut-ikutan saja, sanadnya kurang kuat. Karena Gus Kausar ini kan orang asli Nusantara. Ya kalau dirunut ya sampai ke Basunan Giri sana. Ya cuma kadang-kadang karena sudah ada habaib yang masuk di Al-Falah Plosomojo Kediri sana ya, menjadi menantunya ya. Mak jumlangnya ya LB sana. Ya mungkin ketularan lah. Kemungkinan nanti kalau ada acara-acara muadaah perpisahan atau pesta ya, karena sudah ada penyusupan habaib di sana, ya mungkin akan ada acara-acara tari ala Yaman sana, tari ala Tarim sana. Nggih, begitu nggih, Pak Jai. Kemeringat, apakah Gus Nur masih dianggap NU? Kan dan apakah Gus Nur pro HTI Pak Kiai? Terima kasih telah memberikan pencerahan nggih. Kemarin sebelum di penjara itu masih pro Ba'alawi dan pro HTI. Ya siapa tahu ya, namanya orang itu kan nggih. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah ini kami tujukan kepada Kang Mas Suki Nur Harja. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubahu ala dinika ya Allah. Ya gitu, supaya tidak berubah-ubah semangatnya. Nggih. Dan omongannya itu enggak usah misuan. Enggak usah misuan, nanti wong ana gurune sing ditiru selama ini ya, siapa tahu sudah ada di pesantren alami di Bareskrim ya mungkin sudah ada perubahannya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ternyata lembaga pemasyarakatan itu tidak sepenuhnya mampu mendidik orang supaya mampu bermasyarakat. Ya contohnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu sudah keluar dari penjara kan. Di penjara itu nggak ada gunanya karena masih mengandalkan kesombongannya. Saya kasta nomor 1 di Indonesia. Saya orang terhormat. Jadi itulah yang namanya neraka dunia, itu penjara. Nah, setelah keluar dari neraka dunia, semoga ada perubahannya. Nggih, ini begitu nggih. Pak mana? Pak Kemeringet, nggih, semoga tentang HTI sudah kami sampaikan. Pak Muhammad Jawari. Itu HRS juga keluar penjara tambah arogan karena semakin besar rasa dendamnya. Kalau yang ustadz lokal ini nggak tahulah dapat hidayah apa nggak, semoga saja Pak Muhammad Jawari. Siapa tahu, namanya kan harapan. Kita tidak boleh memutus rojak, harus tetap ada rojak. Tidak boleh memutus rahmat ya, harapan ya. Semoga Gus Nur atau Mas Suki Nur Harja ini mampu menangkap sinyal-sinyal frekuensi dimensi kebenaran yang ada tentang, apalagi tentang Ba'alawi. Di penjara kan nggak bisa buka YouTube kan ya. Kemarin itu berapa tahun kan nggak bisa buka YouTube kan. Nah sekarang kan bisa buka YouTube. Nanti mungkin ada informasi atau beliau Kang Mas Suki Nur Harja ini menyimak sendiri ini. Semoga Kang Mas Suki Nur Harja Gus Nur semoga mendapatkan hidayah. Pak Muhammad Jawari. Macan Loreng Jember, Habib WNA harus segera diusir sebab sudah berani buat torekoh tandingan. Lain kali pasti buat NU tandingan. Ujungnya menguasai NKRI. Tapi yang sudah-sudah Kiai Prubumi kalah politiknya. Sekarang negara pro Habib. Nah, Pak Macan Loreng termasuk orang yang waspada.
luar biasa. Semoga ini bisa diterima dan dipertimbangkan oleh semua. Walaupun tidak salah semua dan tidak benar semua apa yang beliau tuliskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anom, Kiai, izin bertanya, apa tanggapan panjenengan tentang diadakannya debat nasab habaib yang diselenggarakan oleh Kiai Mas Muhammad Salim? Akankah mengakhiri polemik nasab ini? Bagian daripada usaha Mas Anom, kita mendukungnya. Ya perlu modal yang cukup besar memang ya dari segi finansialnya. Tapi masih dikonsep oleh kawan-kawan kita. Tapi kemungkinan mereka tidak berani dari kalangan Baalawi maksudnya, ya. Kecuali mereka minta biaya mahar tinggi. Yang dia khawatirkan itu nanti kan win-win solution, ya, damai. Itu yang nantinya akan membuat korbannya ya dari masyarakat awam ini itu loh. Insya Allah kita dukung Mas Anom. Bon, kalau menurut Ane enggak sebelum RA ditutup, sebelum RA ditutup. Berarti enggak usah mengikuti debat itu kalau menurut Pak Bon ini sebelum Robito Alawiyah ditutup. Kalau Kiai Imad ditemui malah entar di framing damai lagi sama mereka, di framing. Misalkan sudah datang berarti menyerah ini sudah lah. Ini kadang-kadang penjajah itu seperti itu caranya itu. Cara menangkap sebuah masalah untuk maslahah mereka lalu mengelabui ummah itu. Ini yang perlu kita pahami bersama, khususnya Kang Mas Sugi Nur Raharja Singosari Malang sana. Ayo bersama-sama dengan kita menyadarkan habaib dan muhibinnya, kiai-kiai yang masih mempercayai kena sihir gendamnya habaib Baalawi. Ayo ingatkan dengan ucapan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan lisan yang baik, ya, penuh dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Kawan saya, ya, saya anggap sebagai saudara, ya, walaupun beda pemahamannya, ya, beda jalurnya, tetapi siapa tahu nanti ada frekuensi yang sama, dimensi yang sama, kita satukan. Ayo ngaji bersama dengan kami. Jarak antara Surabaya dengan Singosari itu nggak ada 1,5 jam kalau ditempuh via tol, ya, dan bahkan besok saya itu juga melewati rumahnya. Jadi ayo Kang Mas Sugi Nur Raharja bersama dengan kita. Untuk modal panjenengan akan kami bekali semua. Sudah pesan dari guru saya untuk semua para pejuang-pejuang yang ada di Nusantara. Tidak hanya yang kontra dengan kita, tapi yang pro juga sama-sama. Ayo bareng-bareng bangkit untuk menyadarkan umat Islam Indonesia dari keterpurukannya, dari pembodohannya, ya, dari ketertindasannya. Jadi mungkin begitu. Pak Adi Satpam, jangan kolaborasi dengan dia. Insya Allah tidak, kita tetap waspada. Amat Tegal terima ya, diguyu jangkrik kapan Bang diselenggarakan? Pak Zamzun, uang bukan keturunan Kiai Pondok kok diceluk Gus lah. Ini ada yang nggak setuju, ya. Gus Nur itu nggak usah dipanggil Gus, bukan keturunan Kiai Pondok kok. Tapi sejarahnya, ya, Kang Mas Sugi Nur Raharja itu ya anaknya Gus Tomcek. Gus Tomcek itu orang kepercayaan dan pelatih Banser yang ada di Probolinggo sana, dan kenal dekat dengan pondok pesantren besar di Probolinggo sana gitu. Jadi Gus Tomcek memiliki anak yang bernama Mas Sugi Nur Raharja, akhirnya ikut mendapatkan gelar Gus itu. Gus itu kan ya wong bagus, ya, wong apik, ya. Kalau Madura kan Lora, ya. Kalau Banten tuh bagus, ya. Jadi, insya Allah begitu, terserah panjenengan mau manggil Gus atau tidak, semua manusia itu sama. Yang sudah dipanggil Gus harus bertanggung jawab terhadap amanah Gusnya itu. Harus berperilaku bagus. Great wisdom. Gus itu panggilan untuk anak kiai di Jawa. Ajengan, Aceng, Aang kalau di Jawa Barat, Tuan Guru, Ustadz Syekh di luar Jawa. Jadi, Sinur Sugi Gus dari jalur mana, ngajinya di mana, mondoknya di mana. Nggih, Pak Great wisdom, nggih. Jadi nanti biar dicermati oleh Kang Mas, saya panggil Kang Mas Sugi Nur Raharjanya. Pak Walid, kasihan non muslim kalau khilafah sama azza, kita umat Islam memaksakan kehendak dengan non muslim, ya. Ini yang menjadi tarik ulur, ya. Wong Islam kok gak percaya khilafah, padahal ayatnya jelas bahwa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini kan ambisi sama dengan pemahaman orang-orang Arab Badui sampai orang-orang Arab Musta'ribah, orang-orang Arab modern, ya, sama seperti sulit bersatu di Arab itu. Ya, ada sisi positifnya, tapi juga banyak sisi negatifnya. Perang saudara di Yaman, di Suriah, kenapa sulit didamaikan? Gara-gara apa? Semua ingin menjadi khalifah. Gitu loh. Versi pemahaman mereka.
Di Yaman itu ya begitu, rebutan kekuasaan antara Yaman Utara, San'a, dengan Yaman Selatan, ibu kota Aden, sampai wilayah Hadramaut itu sulit disatukan. Dulu pernah bersatu Republik Rakyat Yaman, ya. Dulu pernah berpisah Yaman Utara dan Selatan. Jadi pemahaman yang berbeda-beda seperti ini yang akhirnya umat Islam itu tertinggal peradaban. Nggih. Begitu nggih. JJ Garok, Assalamualaikum. Ngiringan kalau ngas nggih, insyaallah. Habib ya. Semoga cucu-cucuku Habib hadir di diskusi nasional, buktikan kalau Habib itu cucu-cucuku. Habib ya nggih, silahkan. Mendingan ada. Saya juga dihubungi oleh Kiai Muhammad Nur Salim dari Cilacap ya untuk menyelenggarakan diskusi terbuka secara nasional. Gue siap, kami mendukung. Mang Ucup, Assalamualaikum ya, sama-sama. Arif Azhar, kalau urusan nasab saya lebih percaya dengan Suki Nur daripada Bahak. Nggih, kemungkinan ya itulah. Kadang orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita kelola kelebihan itu untuk menutup kekurangannya. Jadi semua itu berpotensi sama sebenarnya. Belum tentu orang sekelas Gus Bah itu terus tidak memiliki kekurangan, ya pasti juga punya. Tapi kelebihannya lebih banyak sehingga mampu menutupinya. Nah, Gus Nur ini atau Kang Mas Sugi Nur Harja ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Seringkali masuk penjara. Tapi di penjara yang seperti apa kasusnya ya wallahu alam, ini kan masalah politik lah ya, masalah politik. Kami tidak ngurusi sampai sejauh situ. Nanti kita disalahkan lagi. Oh, ternyata ini itu. Jadi masalah Pak Jokowi ya beliau kan sudah tidak jadi presiden kita. Tetap kita ya menghormati ada kelebihan dan kekurangannya. Setiap kepala negara itu begitu. Kalau kita menuntut ya sempurna ya nggak bisa. Kecuali nanti jika Pak Prabowo ini mampu mengemban tugas ya amanah seperti layaknya Imam Mahdi, pemimpin yang diberikan hidayah oleh Ilahi, mampu mensejahterakan rakyatnya. Kalau tidak Pak Prabowo ya mungkin ada imam-imam yang bijaksana di setiap organisasi jamiah atau partai yang ada. Insya Allah seperti itu. Khususnya ini Nahdlatul Ulama harus ngayomi sebagai warasatul anbiya ya, rahmatan lil alamin ya, mengayomi seluruh umat manusia, tidak hanya Nusantara tapi juga dunia. Nah, ini yang nanti yang akan kami rencanakan begitu. Era jahiliyah Nabi, era jahiliyah modern, era jahiliyah sekarang era agama jahiliyah. Banyak alim agama tadi tidak bisa menghadirkan agama, sekelas PBNU aja gagal dengan agamanya. Kita harus up to date atau update ilmu terbaru, informasi terbaru. Kopi susu gonta-ganti akun. Yang gonta-ganti akun saya siapa nggih? Mang Ucup, Gus Nur mencaci maki pemimpin, itulah ajaran Habib. Ya siapa tahu berubah itu. Dulu itu ya begitu, sahabat Umar bin Khattab ya kurang apanya ya, kerasnya begitu. Tapi ya alhamdulillah hidayah dari Allah Ta'ala akhirnya menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa mengendalikan emosinya. Ya siapa tahu nanti karakteristik Gus Nur atau Kang Mas Sugi Nur Harja ini setelah mendapatkan bimbingan di lembaga pemasyarakatan terus bisa berubah lebih baik lah ya. Lawang Kang Mas Abu Bakar Ba'asyir saja sudah mulai menyadari loh. Dulu itu menolak Pancasila. Apa Pancasila itu? Harus Islam, harus khilafah, harus syariat. Kan gitu. Syariat itu yang seperti apa? Ini sama yang jadi tujuannya FPI Kang Mas Rizik Syihab itu kan ya begitu. Syariat itu kan macam-macam gitu. Kalau kita berfaham moderat ya dalam beragama ini, insya Allah enak semua itu loh. Enak semua, enak. Jadi tidak sampai ke blok kiri atau blok kanan, sayap kiri, sayap kanan, ya. Tidak sampai DITI dan enggak sampai PKI. Kita berada di tengahnya, alias dalam arti ya tetap sosialis, nasionalis, agamis. Umar warrior, Gus Nur dan kan cari duit, yai. Keluar masuk penjara ya tambah kaya ya. Kan jualan madu gitu. GN 13 itu kemungkinan begitu. Beras kencur. Suki ditunggu ubah ngati. Pernah maling nangka Kiai Pribumi hanya ingin dibuktikan nasabnya lewat ilmu-ilmu, tapi para kabid dan pendukungnya bisa caci maki. Jadi jangan salahkan kami jika kami juga tersulut emosi nggih. Kendalikan, kita tetap dengan kaidah ilmi. Manjer kawuran. Apakah Gus Yahya gengsi mengakui kebenaran tesis Kiai Imaduddin karena mereka pucuk pimpinan NU kok digurui Kiai kampung? Ya bisa juga. Gengsi itu ada dalam setiap manusia, diri hati setiap manusia.
Ya, seharusnya tidak begitu, gitu. Harusnya menerima, karena yang ditulis, yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman, yaitu ya berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Semua berdasarkan data, tidak ngawur saja. Sama seperti apa yang kami sampaikan, Al-Mu'jam Latif, ya, Khidmatul Asyirah, nah, ada datanya. Bahwa Syuhrah wal Istifadhah, intisyaruhum, itu terputus 650 tahun. Sejak meninggalnya leluhur pertamanya yang hijrah dari Basrah, Madinah, Mekah, Husaisah, Imam Ahmad Al-Abah. 650 tahun tidak syuhrah wal istifadhah. Lalu dibuat-buatlah ya supaya syuhrah wal istifadhah dengan setting, branding ya, dan juga dropping doktrin-doktrin ya. Akhirnya diiklankan, viralkan. Ya, akhirnya jadi benar-benar syuhrah wal istifadhah pada abad 14 dan 15 sekarang ini. Itu baru 11, 12, 13 juga syuhrah wal istifadhah. juga syuhrah wal istifadhah. Cuma tidak terlalu ya. Karena sudah menemukan satu daerah yang pas, yaitu di Nusantara yang kaya raya ini. Akhirnya mereka bergelombang secara besar-besaran ingin mendirikan dinasti sendiri yang ada di negeri ini. Ingin contoh sedikit saja. Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali bin Hashim Pekalongan itu pernah mendoktrin, branding seorang sepuh dari Dukuh Seti Kabupaten Pati. Siapa? Mbah Nadi, yang beberapa hari kemarin meninggal dunia. Mbah Nadi itu wali, yang branding siapa? Habib Lutfi. Jadi kalau saya ingin jadi wali, saya akan minta branding Wali Kutub LB, ya kan? Saya akan jadi wali sendiri. Mbah Nadi, jangan cari informasinya. Baru meninggal kurang dari sepekan lah ya. Mbah Nadi dari Dukuh Seti Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Itu jadi wali gara-gara brandingnya Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya dari Pekalongan sana. Jadi nanti setiap acara hol-hol Ba'alawi di mana saja di setiap kota di Nusantara akan menjadi ajang untuk mempromosikan dan mengangkat orang-orang pilihan mereka, brandingan mereka, settingan mereka. Ya ini berbahaya. Setiap kabupaten ada hall-nya, tapi bukan hall kiai kita, hall dari kalangan mereka. Oleh sebab itu ini berbahaya. Hal itu hanya sebagai alat untuk mempropaganda. Ya. Satu kabupaten Banyuwangi ada hall 30 Habib, Pak, kerepotan semua. Dan setiap hall itu saling memuji satu sama lainnya antar sesama klannya. Wah, itu waliullah. Di Batu Licin macam-macam. Wah, itu di Genteng itu juga waliullah ya, klannya sendiri, ya. Dan yang paling berbahaya yang nanti akan kami bahas dengan panjenengan semua tentang sepak terjangnya Habib Abdurrahman Al-Ghadri, ya, pendiri Kesultanan Gadriyah Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, itu juga pada masa kepemimpinannya tidak berhasil mengislamkan kawan-kawan kita yang memiliki falsafah adil kak talinu, bajuramin kak saruga, sengat kak jubata. Harus, karena apa? Ya karena memisah ya kastanya gitu. Yang akhirnya mendatangkanlah kawan-kawan mereka di Kabupaten Kuburaya. Itu jenengan mencari marga apa saja dari Ba'alawi sana itu ada. Ada Barokbah, ada Ba'abud, ada Al-Habsyi, ada Al-Atos. Tapi ya hidupnya ya biasa ya di kampung itu. Ya terus nanti seandainya anak-anak mudanya mereka dari Al-Atos, Ba'abud, Barokbah, ya, Asakof, ya, terus dan lain sebagainya, datang ke Jawa, mondok, terus selalu nanti memiliki suara yang sedikit merdu ya, tebar pesona. Wah, cewek-cewek semua, cewek-cewek Jawa khususnya, Madura apalagi, Sunda, wah katut semua. Wah, cucu Nabi kita, padahal di Kuburaya itu kere, itu loh. Di sini munggah balik. Di Jawa munggah balik, kenapa? Dihormati oleh orang-orang Jawa, Sunda, Madura. Wah, siapa itu? Al-Habib Rashid Al-Abbas, dari mana? Dari Kalimantan Barat, Kuburaya. Oh, cucu Nabi kita. Akhirnya di branding ya, di setting ya. Wah, di iklankan, dipropagandakan. Wah, akhirnya terkenal Al-Habib Rashid Al-Abbas.
terus kita bisa apa? Oleh sebab itu panjenengan semua harus punya kitab Mu'jam Al-Latif dan kitab Khidmatul Asyirah. Khidmatul Asyirah sudah, ya. Mu'jam Al-Latif ini dengan nanti mutola'ah bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dalam mukadimah. Kita lanjutkan tema sesuai dengan komentar atau tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap wirawiri antara yang tertulis tadi sama yang baru-baru saja ini. Pak Adbat Bandawa, istirahat dulu majelis ilmu yang wajib demi menghadiri khol yang tidak wajib. Bahkan sunnah pun lemah. Lah ini khol, yang penting itu khol. Ini nggak pas nih Pak Adbat Bandawa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tulisan panjenengan. Pak Tohpati, I love you Gus Nur Ihya. Saya nggak usah dipanggil Gus, ya biasa lah, ya Mas atau Le atau Cung atau Tole atau apa biasa. Yang penting saling menghormati satu sama lain gitu. Biasa dari Bogor juga, ini juga sering nulis ya, dari Pati tapi merantau di Bogor, kota hujan dan lagi. Berita nomor wahid, yang ngaku-ngaku cucu Mbak Alawi yang branding Mbak Alawi sendiri tanda-tanda orang nggak waras. Ibu Kurnia Sulistianingsih, gara-gara Pak Jokowi, para kapib ini punya tempat dan ia biarkan untuk pengalihan perhatian. Mungkin begitu analisa Bu Kurnia Sulistianingsih. Kalau menurut saya belum bisa memutuskan masalah itu. Pak Muji, kapib Mbak Alawi dengan modus acara haul dan sholawat di NKRI Indawir, Akhwal dan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, siasah, korupsi, label agama. Kemarin di Kabupaten Batang itu masih sangat saya sesalkan. Kenapa bisa terjadi? Apakah kemungkinan ada deal atau janji-janji sebelum menjadi bupati dan wakil bupati? Itu wallahu alam. Jangan diulangi lagi Kabupaten Batang. Saya sudah ke sana kok masih belum waras. Pak Lambek, tolong jangan panggil dia Gus Kiai. Ngaji Al-Quran saja dia belepotan. Apalagi memaknainya, dan secara garis keturunan juga belum terkonfirmasi sebagai anak dari seorang kiai. Maaf, sekedar masukan nggih, matur suwun Pak Lambek nih. Masukan tetap kami perhitungkan, kami pertimbangkan. Jadi kami tidak menyepelekan tulisan panjenengan yang panjang ini, termasuk untuk peringatan bagi kita semua. Nggih, insyaallah nggih. Semoga saja hal yang terbaik nggih diterima oleh Gus Nur itu nggih. Gus Nur saya anggap saudara juga nggih. Pak Talban Fitz, Gus Nur itu sosok yang cerdas dan berdaulat dan menjadi aset berharga untuk perjuangan muslim pribumi dari kungkungan perbudakan klan Ba'alawi selama ini lah. Ini ada pemasukan ya kan, macam-macam pro dan kontra itu biasa. Jadi menurut Pak Dalban Fish ya ini bagus, masukannya juga bagus bahwa ini termasuk potensi yang sangat luar biasa. Dulu suka misuh ya, mungkin bisa berubah, nggak misuh tapi tegas mengingatkan Habib Ba'alawi dan Muhyiddinnya ya, siapa tahu kan begitu nggih. Ini bukan Gus, karena dia bukan keturunan kiai, nggak pernah mondok, mantan sales softtek, nggak pantas disebut Gus. Masih kami telusuri masalah itu. Tapi beliau itu dulu waktu masih mudanya itu ya ahli debus ya Pak, Pak Muji. Dan ceramah dengan bisa melihat nanti kok rekaman ceramahnya di YouTube itu masih ada. Ceramah dalam kuburan itu ya Gus Nur ini ya, Ustadz Suki Nur Harja atau Kang Mas Suki Nur Harja ini. Bisa nanti jangan googling, ada kok. Bu Eni Bawanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yenurki, amin. Tidak ngaos, bukankah Gus Nur kemarin ada di barisan FPI dan 212 yang wis dengan banser dan rasanya skeptis ya ikut kiai imat semoga ini kan ya namanya usaha Bu Eni Bawanti usaha. Ya siapa tahu namanya usaha itu ya. Ya selama ini kan ya banyak mukhibin yang sadar kan ya alhamdulillah itu. Nah, dulunya yang menentang kita mukhibin kiai gitu, akhirnya mereka taslim semua akhirnya ya siapa tahu FPI kan sudah bubar menjadi front persaudaraan, dulu front pembela, sekarang 212 Karma 212 milik kita yang pertama itu ya sudah jarang aktif ya setiap harinya jadi hidup ini seperti roda berputar ya, dulu jaya sekarang merana, dulu merana sekarang jaya ya, siapa tahu namanya orang. Oleh sebab itu hati itu berubah-ubah setiap detik, menit dan jamnya. Oleh sebab itu doa kita setiap tahiyat pada waktu sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Binya panjang, kadang-kadang anak-anak santri itu binya pendek, tsabbit qalbi ala dinik, salah itu. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah untuk berpegang teguh terhadap tuntunan agama. Tempat kerja saya selalu memutar video tentang diskursus nasab dan alhamdulillah karyawan saya tidak ada yang percaya kalau Ba'alawi keturunan Rasulullah. Alhamdulillah. Lah ini perjuangan
yang paling mudah dalam berperan menyadarkan itu ya seperti Pak Rifangga ini. Punya bawahan karyawan, ya, persahabatan dalam pekerjaan, ya, punya kebijakan. Ayo istirahat pas makan, setel videonya KRT Noregi Adinegoro. Nah, ini loh datanya seperti ini kitabnya. Akhirnya sadar semua. Ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar Pak Rifangga ini. Justru yang lebih optimal ya seperti ini daripada yang tidak punya pengaruh apapun ya di masyarakat. Itu nggih Pak Rifangga leres matur suwun, terima kasih. Lanjutkan Pak Rifangga, kembangkan Pak Rifangga. Terus nanti sampaikan kepada karyawan panjenengan untuk menyampaikan lagi secara tutur tinular, door to door, lain orang lain, tangga tetangga saudara dan seterusnya. Nggih gitu nggih. Berikutnya Pak Sudadi Wagiman. Pak Alawi itu kalau udah nggak ada kipin, cuma koyo balung tanpa otot. Koyo balung tanpa otot, ini berarti ya lemes, kayak stroke ya berarti. Lemes stroke ya. Ibarat wayang itu kulit tok orang duwe balung. Oke, sama seperti itu. Oke, begitu. Kang Samin, perlu waspada untuk orang-orang opportunities. Mengambil keuntungan pribadi bukan berjuang untuk mencerdaskan umat. Dikhawatirkan malah blunder, hilangnya kepercayaan masyarakat karena adanya orang yang kurang menjaga lisan. Oke, Kang Samin, semoga amanah panjenengan ini mampu kami jadikan sebagai pertimbangan untuk kehati-hatian. Oke, terima kasih. Maaf Kiai, bukan bermaksud menghakimi, oke, sama-sama. Ya semoga saja ini bagian dari usaha, oke, walaupun berisiko hasilnya. Kita tunggu hasilnya, semoga saja Kang Mas Sugino Raharja ini benar-benar ya sesuai dengan ucapannya. Dulu saya pernah mendengar itu dan melihatnya langsung. Saya tidak membedakan mana itu Habib, kalau salah ya salah. Ya coba sekarang ini saya tagih. Gitu nggih, Kang Samin nggih. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Yai Gus Nur itu sampah, bukan ulama. Baca Al-Quran saja dia tidak bisa, omongannya angger jeblak saja. Nggih, kita pertimbangkan nggih. Bu Arfi Fadilah, semoga saja beliau belajar maca Al-Quran sing fasih. Nggih, semoga saja Bang selama masih hidup itu masih ada kesempatan untuk belajar dan belajar nih. Pak Abad Bandawa, beliau ini kalau dilihat sejenis kori juga dugalan. Dan kalau Pak Alawi bisa merekrut dek kori, muda kori lah, kenapa kita nggak bisa? Maksud saya itu seperti itu, untuk penyeimbang ya Pak Abad Bandawa. Itu namanya strategi, ya, trik intrik politik yang apik. Buku Biru, alhamdulillah sering berjalannya waktu kini 99,99% para ulama kiai pengasuh ponpes Jawa Timur sependapat dengan Kiai Nurdin Usman, Kiai Nur Yahya, Gus Hasan Said dan alhamdulillah ini yang berjuang yang jenengan yang berjuang berjihad di medan perang Facebook. Video-video pendek Facebook itu saya melihat itu yang komentar itu wah, militan semua itu. Kalau Facebook itu tampilannya adalah gedabrusnya habaib itu, doktrin-doktrin itu, wah langsung yang komentari itu 99,99% itu menghujatnya. Gedabrus. Kan gitu. Ya ini kan perjuangan panjenengan. Kalau nggak ada panjenengan ya kita nggak bisa apa-apa, sama saja. Kita harus kerjasama. Nggak bisa itu perjuangan satu elemen Kiai Nurdin Usman saja, Kiai Raden Syarif Rahmat, Kiai Joko Sahmat, Raden Haji Umar Irama, Gus Abbas, Gus Haji Juli, tidak semuanya, KRT Fakih, ya Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Prof. Keing dan lain sebagainya, tidak semuanya. Ayo bareng-bareng. Pak saya kekeh berhusnudon meskipun nasa palsu. Jangan kalau jelas palsu ya palsu. Sidan Arif, Assalamualaikum ya, semoga penangan istiqomah siap atur suwun doaipun. Diguyu jangkrik dukung era hadir seminar nasional di Cilacap. Baskoro Lelono, jika terindikasi ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu tandanya dia mendapatkan mandat rakyat dengan dasar kedustaan seperti halnya dengan Pak Alawi. Tapi masalah ini biar diurus sama ahlinya. Kalau saya ini kurang ahli. Roy Suryo yang ahli itu ya kemarin ya dipermasalahkannya ya. Sebenarnya saya itu tahu masalah asli dan tidaknya itu saya tahu, tapi bukan orientasi dalam perjuangan kita gitu. Jadi nanti akan mengurangi ya energi kita untuk berjuang meluruskan dan menata bangsa, negara dan agama. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan. Ada tulisan lagi apa enggak? Ada Pajero juga ini tadi. Pas ada yang hadiah Pajero. Tajawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo hadir. Semoga Ki Nuriyah keluarga selalu dapat lindungan dari Allah. Amin. Matur suwun Sidoarjo, tetangga dekat kami. Nggih, matur suwun atas perhatiannya. Alhamdulillah kita simpulkan dalam
kajian pertemuan kita malam hari ini yang berdasarkan tulisan juga, yakni kitab Al-Mu'jamul Latif karya dari Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dan kitab Khidmatul Asyirah 346 marga Ba'alawi, tapi sekarang paling tinggal ratusan saja, nggak sampai 200-an. Banyak yang sudah musnah, ingkirot, terputus nasabnya. Termasuk diantaranya di Mu'jamul Latif tadi halaman 41 dijelaskan bahwa surah wal istifadhahnya Habib Ba'alawi beserta dengan nama asli dan lakoban kelan julukan ya, marganya yaitu baru ada setelah abad 8. Jadi tidak surah wal istifadhah fi kulli zaman, terputus selama 650 tahun lamanya. Jadi jangan mengada-ada kalau tidak ada. Di dalam kitab kalian sendiri, wahai para Habib Ba'alawi, sudah menerangkan seperti itu ya. Masalah pemahamannya bisa dari sudut pandang yang berbeda. Kalau itu kan hanya marga saja, ya maka sama ya. Alam qabail Bani Alawi lam tustahar atau jalam tastahir illa ba'da takatsurihim. Wa alamul qabail al-alawiyah sawa'un kanat bil asma' aw bil alqab aw bil kunyah lam tustahar wa lam tuntashar illa ba'da takatsuriha wa dzalika ba'dal qarni tsamin al-hijri. Setelah abad 8 ya 9. Ya pas al-burqatul musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah. Lalu seterusnya sampai ke baru abad 12, 13, 14, 15 sekarang ini digelora propagandakan secara terus-menerus di surah dan istifadhahkan. Ini yang perlu kita pahami bersama, khususnya Kang Mas Sugi Nur Raharja Singosari Malang sana. Ayo bersama-sama dengan kita menyadarkan habaib dan muhibinnya, kiai-kiai yang masih mempercayai kena sihir gendamnya Habaib Ba'alawi. Ayo ingatkan dengan ucapan bil hikmah wal mu'idzatil hasanah, dengan lisan yang baik ya, penuh dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.